konkretnya lagi, kalian bisa lihat ada kiriman sampah dari daerah lain yang sangat memungkinkan masuk lagi ke sungai yang kita bersihkan. Udah pada gila kalian. Jadi yang harus dibersihkan tuh sampahnya atau masyarakat yang jadi pelakunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Cahaya dengan NIM 2501065000018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ilmiah mini saya dengan judul Air yang Tercemar, Masa Depan yang Terancam. Nah, topik ini membahas tentang dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Saya memilih topik ini karena pencemaran air merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tapi, masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap dampaknya. Masalah dalam topik yang akan saya bahas ini yang pertama, apa penyebab pencemaran air? Yang kedua, apa dampak pencemaran air terhadap kesehatan dan lingkungan? Dan yang ketiga, bagaimana upaya untuk mengurangi pencemaran air? Nah, tujuan saya untuk membahas ini adalah untuk mengetahui dampak pencemaran air serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih menjaga kebersihan lingkungan. Air merupakan kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup. Manusia menggunakan air untuk minum, masak, mandi, mencuci piring, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun saat ini kualitas air di berbagai daerah semakin menurun akibat pencemaran. Pencemaran air ini terjadi ketika zat berbahaya masuk ke sungai, danau, laut, maupun sumber lainnya, sehingga kualitas air menjadi rusak dan tidak layak digunakan. Menurut para ahli lingkungan, pencemaran air adalah penyebab kualitas air akibat masuknya bahan pencemar yang menyebabkan air tidak layak digunakan. Dalam ahli kimia, air yang tercemar biasanya mengandung bakteri, zat kimia beracun, logam berat, dan mikroorganisme berbahaya. Pencemaran air dapat berasal dari limbah rumah tangga, sampah plastik, limbah plastik, pestisida, serta bahan kimia lainnya. Selain merusak kualitas air, pencemaran juga menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam air sehingga makhluk hidup di dalamnya sulit bertahan hidup. Menurut para ahli lingkungan, pencemaran air adalah penyebab kualitas air akibat masuknya bahan pencemar yang menyebabkan air tidak layak digunakan. Dalam ahli kimia, air yang tercemar biasanya mengandung bakteri, zat kimia beracun, logam berat, dan mikroorganisme berbahaya. Pencemaran air dapat berasal dari limbah rumah tangga, sampah plastik, limbah plastik, pestisida, serta bahan kimia lainnya. Selain merusak kualitas air, pencemaran juga menyebabkan berkurangnya kadar oksigen di dalam air sehingga makhluk hidup di dalamnya sulit bertahan hidup. Untuk mengurangi pencemaran air, solusi yang bisa kita lakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, yang ketiga, mengelola limbah sebelum dibuang ke sungai. Nah, yang keempat, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kelima, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap industri yang membuang limbah sembarangan. Perubahan besar dapat dimulai dari kebiasaan kecil. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti pertama diare, gatal-gatal, kolera, keracunan, dan gangguan pencernaan. Jika air mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal, dampaknya bisa lebih berbahaya karena dapat merusak organ tubuh manusia. Selain berdampak pada kesehatan, pencemaran air juga merusak lingkungan. Contohnya, ikan dan biota air mati. Yang kedua, air menjadi keruh dan berbau, ekosistem sungai rusak, tanah menjadi tercemar, dan banjir lebih mudah terjadi akibat sampah yang menyumbat aliran air. Pencemaran air juga berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang sangat bergantung pada kualitas air. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas lingkungan akan semakin buruk dan kehidupan manusia juga akan terancam. Teman-teman, kita sering menganggap air akan selalu ada dan tetap bersih, padahal tanpa kita sadari, tangan manusialah yang perlahan merusaknya. Sungai yang kotor bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menjadi cerminan kurangnya kepedulian kita terhadap kehidupan. Menjaga air bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga menjaga kesehatan, masa depan, dan kehidupan generasi
generasi berikutnya. Karena pada akhirnya, ketika air tidak lagi bersih, manusia akan menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar pilihan. Air yang bersih adalah sumber kehidupan. Jika kita menjaga air hari ini, maka kita juga sedang menjaga masa depan. Sekian penjelasan saya tentang dampak pencemaran air terhadap kesehatan dan lingkungan yang berjudul Air yang Tercemar Masa Depan yang Terancam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya, terutama saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi saya sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.